Hai kalian para Pisces dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah sejauh ini support channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini giliran kalian untuk mendapatkan bacaannya di pertengahan Juli sampai akhir Juli. Oke, untuk kalian yang mungkin kemarin tidak sempat melihat di malam minggu ya, pas malam-malam tuh, oke, tidak sempat melihat bacaan untuk all zodiac sign, saya harus kasih tahu lagi. Kalau mau lebih lengkapnya tonton aja ya videonya ya. Oke, tapi kalau memang kalian ingin tahu, di awal bulan Agustus dan akhir Agustus itu ada full moon ya. Dan kemudian 23 Agustus sampai 15 September ada Merkuri retrograde. Jadi apakah itu berpengaruh kepada kalian para Pisces? Ya, sedikit banyak ngaruh ya. Dilihat aja videonya kalau kalian mau, kalau enggak ya enggak apa-apa juga ya. Udah ada sekitar berapa? 300 kali yang nonton, berarti kan secara 300-nya udah ngeliat ya. Jadi saya nggak harus ngulang gitu. Siapa tahu kalian sudah lihat. Oke, kartu pertama kalian sudah terlempar ya. Bisa kelihatan nggak itu? Ini angle-nya kali ini agak beda dari yang biasa ya. Saya pakai angle dari depan. Kalau dari samping banyak yang bilang, saya gemuk kan? Emang. Emang kok emang. Naiknya 5 kilo sendiri loh. Seriously. Sekarang udah di 60 dari 55. Wow. Kalau cewek-cewek begitu kadang-kadang langsung, saya gemuk ya, saya gemuk ya. Saya mah B aja. Oke, ini kartu kedua kalian. Oh wow, the tower. Oke. Gak apa-apa, nih kartu tengahnya bagus. Biarpun ada the tower, jangan khawatir ya. Saya nggak bikin kalian khawatir loh. Nah, ini strugglingnya di sini. Oke. Apalagi? Oke. Baik, my dear Pisces. Aduh, ampun deh. Yang di kepala sama yang di mulut suka kagak kompak, suka kagak kompak. Oke, so my dear Pisces, kita simak bacaannya. Kartu pertama kalian adalah Eight of Cups. Eight of Cups. Beberapa hal memang perlu kalian tinggalkan dan akan kalian tinggalkan. Kalian udah nggak lagi dengan hal tersebut ya di pertengahan sampai akhir Juli. Kalau yang belum meninggalkan dan masih ragu-ragu untuk meninggalkan, kalau pesan saya ditinggalkan atau tidak ditinggalkan, dilepaskan atau tidak dilepaskan. Kalau memang itu dimaksudkan semesta untuk kalian, dia akan menetap. Kalau memang tidak dimaksudkan untuk kalian, suatu kali pun akan lepas. Walaupun mungkin kalian memegangnya erat-erat dan gak mau ngelepasin itu, tetap aja hal tersebut pasti akan pergi juga dari kalian. Atau kalian yang udah gak tahan akhirnya pergi ya. So, di pertengahan Juli sampai akhir Juli memang ada hal-hal yang menuntut kalian untuk pergi dari hal tersebut ya. Kalau ini di sini cups, jadi mungkin urusannya nih tentang percintaan urusannya, tapi mungkin bisa juga yang lain karena ini secara general reading ya, bisa resonate bisa tidak untuk kalian. Secara general bisa juga yang harus ditinggalkan adalah sebuah hubungan. Tapi hubungannya nggak melulu tentang kalian dengan pacar kalian ya, atau kalian dengan pasangan kalian. Bisa juga dengan orang-orang yang memang toksik, orang-orang yang memang tidak lagi baik berada di kehidupan kalian, karena menimbulkan hal-hal yang kurang baik gitu ya. Itu yang harus ditinggalkan. So, memang itu diperlukan keputusan bulat, terutama seperti yang saya bilang tadi, akan ada fenomena full moon dan Merkuri retrograde. Jadi kalau mau memutuskan sesuatu, dipikirin baik-baik ya. Jangan-jangan emosi jiwa. Walaupun ini kartunya bilang begitu, oh ya ditinggalkan, meninggalkan. Tidak ada keharusan untuk itu ya. Yang saya bisa bilang adalah pikirkan baik-baik.
Kalau kalian ngikutin orang lain macam saya, nih saya orang lain nih di kehidupan kalian ya kan. Kalau kalian terlalu ngikutin orang lain juga, terus akibatnya kalian sendiri yang merasakan, nanti kan kalian langsung bilang gini, gara-gara itu tuh si Mbak Lucy tuh, si pembaca tarot itu nyuruh saya pergi, nyuruh saya meninggalkan gitu ya. Saya dong yang salah ya. Padahal saya nggak tahu apa sih yang sedang terjadi di kehidupan kalian, karena yang nonton ini nggak cuma satu orang ya kan, 2 orang aja itu udah dua-duanya beda-beda tuh urusannya ya kan, dua-duanya beda jalan hidupnya. So karena ini adalah kartu pertama, dan kartu pertama, kartu di tengah, dan kartu terakhir yang saya fokuskan selalu di setiap bacaan, maka ini yang memang harus saya omongin lebih lama ya. Ada yang harus ditinggalkan, ada yang harus meninggalkan, tapi sekali lagi pikirkan baik-baik. Siapa tahu itu cuma emosi jiwa aja. Oke? Dan kartu yang menyertainya adalah, coba kita lihat kartu yang ini. The Sun. Jadi, kalau memang harus meninggalkan dan ditinggalkan, dan itu sudah tidak baik lagi di kehidupan kalian, ujung-ujungnya kebahagiaan. Bahkan mungkin kalian akan jauh lebih bahagia pada saat sudah tidak ada lagi di situ, atau sudah meninggalkan hal tersebut. Happiness, ya. The Sun itu happiness. Oke, setelah itu apa? Apa nextnya? Ada apa lagi? Ada tawaran. Tawaran yang mungkin tidak terpikirkan oleh kalian, atau kalian nggak lihat itu sebagai sebuah hal yang bagus. Jadi kayak, iya sih ada tawaran, tapi nggak pengen noleh juga ke situ. Jadi kayak, oh bodo amat gitu ya. Ada hal-hal seperti itu ya di kurun waktu ini, pertengahan sampai akhir Juli ini, ada hal-hal seperti itu yang datang ke kehidupannya kalian. Mau diterima atau tidak tawarannya, it's your choice, pilihan kalian. Sekali lagi, pikirkan baik-baik, analisa baik-baik, baik buruknya dipertimbangkan, sehingga kalian enggak gegabah dan akhirnya menyesali pilihan kalian. Mau diterima mau tidak terserah ya, tapi pikirkan baik-baik. Oke, ini tergantung permasalahannya apa, karena ini general reading agak sulit ya untuk ngasih tahu secara detail. Tapi yang jelas, diterima atau tidak diterima, masih ada kartunya The Empress, posisi kalian yang harus diperhitungkan. Kebahagiaan kalian, The Sun. Kebahagiaan kalian, it matters. Kebahagiaan kalian yang memang benar-benar harus dipikirin gitu ya. Yang lain, oh nanti begini, omongan orang, omongan tetangga, omongan keluarga, lalalala, nggak perlu dipikirin. Yang dipikirin is your happiness ya. Kebahagiaan kalian, tadi ada kartu The Sun, dan posisi kalian yang nyaman ajanya gimana deh gitu ya. So mau ditinggalkan tidak ditinggalkan, mau diterima atau tidak diterima tawarannya, pilihan ada di tangan kalian. Yang penting mengutamakan apa yang baik untuk kalian, apa yang baik buat sekitar, dan tidak membahayakan diri kalian, tidak membahayakan sekitar, dan juga bikin kalian bahagia. Sekitar bahagia atau enggak terserah mereka, itu kebahagiaan. Kalau kebahagiaannya itu masing-masing ya. Yang jelas, karena ini bacaannya untuk Pisces ya, untuk Pisces saja ya difokusinnya. Oke, kartu yang selanjutnya The Tower, yang seperti saya bilang, iya, ada perubahan besar-besaran akan terjadi di dalam kehidupan kalian para Pisces di kurun waktu pertengahan sampai akhir bulan Juli. Apakah perubahan itu menuju ke sebuah hal yang baik ya? Kalau perubahan itu memang dimaksudkan oleh Sang Pencipta sebagai bagian dari takdir kalian atau jalan hidup kalian, percaya aja itu yang terbaik. Pilihan dari Sang Pencipta itu selalu yang terbaik. Udah ikutin aja. Nah, permasalahannya kita tuh kadang kan sebagai manusia, manusiawi sekali kalau nggak tahu ini maunya semesta, maunya Sang Pencipta, apa maunya saya nih gitu kan. Nah, itu yang perlu digali lebih dalam, dianalisa lebih dalam, dengan cara ya kalian perbanyak aja komunikasi dengan Sang Pencipta lewat apapun yang kalian lakukan sesuai agama dan kepercayaan kalian masing-masing aja itu ya, masing-masing aja. Oke, dan kartu yang menyertai dari The Tower atau sebuah perubahan besar-besaran yang terjadi di kehidupan kalian adalah Queen of Chalice yang terbalik.
beberapa dari kalian mungkin mengharapkan ada orang yang akan sedikit banyak membantu kalian dalam berbagai kesulitan atau tantangan atau apapun yang kalian alami di kehidupan kalian, tapi bukan dia sih. Ada memang di sini terlihat kesalahpahaman antara si Pisces dengan pihak tersebut ya. Jadi kayak Pisces mengharapkan sesuatu dengan orang tersebut, tapi ternyata bukan itu sih. Makanya tadi tawaran yang datang juga nggak terlihat secara jelas di dalam kehidupannya si Pisces gitu. Kayak bukan nih, itu deh kayaknya Mbak Lucy ada pemikiran seperti itu ya Pisces. Oke, tapi kartu di tengah kalian bagus. Six of Wands berarti sebuah kesuksesan, jalan menuju kesuksesan. Masih jalan ya, masih jalan menuju kesuksesan, tapi udah kelihatan sih kebahagiaannya atau kesuksesannya. Makanya saya bilang, kalaupun di tengah-tengahnya ada hal-hal tertentu, ya monggo silakan kalian pikirin lagi, analisa lagi. Dengan begitu kalian bisa ya sedikit banyak mencapai apalah ya fokusnya itu atau tujuannya itu gitu. Kalau nggak dipikirin, oke, gini. Banyak orang bilang go with the flow aja, ikutin aja alurnya. Benar, saya juga sering bilang begitu kan, ikutin alurnya aja. Tapi bukan berarti kita kayak apa kantong kresek ngambang di sungai ya. Ikutin aja arahnya kemana. Terus kalau ternyata nyangkut, gimana? Diem aja gitu, biarin nyangkut. Atau ternyata terjun, di depan ada air terjun, apa iya kita ngikut aja terus masuk ke air terjun? Kan nggak gitu ya. Oke, go with the flow. Saya juga menyadari itu, dan oke, dengan hal tersebut saya sendiri sering melakukannya, tapi bukan berarti tanpa kesadaran. Jadi tetap go with the flow, tapi mengikuti kesadaran kita juga, gimana kita tahu di depannya nanti akan terjadi apa, konsekuensinya apa, terus apa yang harus dilakukan dalam berbagai hal yang menghadang gitu, yang seperti saya bilang nyangkut di akar pohon gitu, di depan ada air terjun, nyangkut di bebatuan misalnya. Kalau kita bilang ikuti aja alurnya gitu, kayak yang saya bilang tadi, kantong kresek mengikuti alur sungai gitu kan, tetap harus konsen gitu dengan apa yang kita perbuat. Jadi jangan bilang, ini kan Mbak Lucy bilang go with the flow, saya sudah ngikutin aja, tapi ternyata saya terjerumus. Ya nggak gitu juga ya. Nggak gitu juga ya my dear. Oke, so kartu yang menyertainya adalah, kita balik lagi nih ke kartunya, nanti saya ngomongnya terlalu banyak. Ten of Cups ya, Ten of Cups, dimana ini terbalik ya kartunya, dimana kalau kalian bilang iya mungkin sekitar tidak menyetujui, mungkin keluarga tidak menyetujui apa yang menjadi pilihan kalian, tapi kalian udah tahu alurnya akan jadi sukses. Makanya tadi sebelum kartu ini muncul ya, saya udah bilang yang perlu diperhatikan adalah kebahagiaan kalian sendiri gitu. Kalau yang lain nggak setuju dan bikin mereka nggak bahagia, yaitu pilihan mereka. Yang penting kalian tetap baik dan tidak merugikan orang lain, itu sih sebenarnya. Oke. Dan yang selanjutnya ini ada Seven of Wands ya, ketika kalian berjuang mati-matian menghadapi segala sesuatunya di dalam kehidupan kalian, sementara orang lain cuma bisa omdo ya, ngomong doang, kamu sih begini, harusnya begini. Nggak ada harusnya, ini kan hidup kita sendiri ya, yang tanggung jawab kita sendiri. Orang lain mungkin bisa ngomong, mungkin orang lain merasa kecewa dengan pilihan kita, tapi kan yang struggling kalian, yang benar-benar ngadepin itu kan Pisces sendiri, ya nggak sih? Oke, dan kalaupun itu terjadi di kurun waktu ini, karena bacaannya memang saya batasi sampai akhir bulan ya, kalian sendiri yang harus hadapi ya, monggo silahkan pikirin resikonya apa, tanggung jawabnya apa gitu. Eight of Swords sih terbalik. Kalau itu nggak nyakitin kalian, kalau itu nggak bikin kalian sedih, dan ya udah, do, dan perang, dalam tanda kutip perang. Kalau perang dengan diri sendiri itu emang agak tricky ya. Dan katanya kalau bisa memenangkan pertempuran dengan diri sendiri itu bagus banget ya sih. Ini konotasinya kalau sesuatu hal buruk yang ingin dilakukan ya.
gitu ya. Terus kita berperang dengan diri sendiri. Kita harus melakukan ini, tapi orang-orang di sekitar kita nggak nganggep itu bagus untuk dilakukan. Ya itu kan menurut mereka. Kalau menurut kalian baik ya, monggo silahkan dilakukan. Oke, seperti yang saya bilang tadi, ada pilihan mau diambil mau tidak, terserah. Itu pilihan kalian. Kemudian ada apa lagi tuh, ada yang harus ditinggalkan, mau ditinggalkan atau enggak ditinggalkan, itu juga urusannya dengan pilihan kalian masing-masing. Oke. Dan kartu yang selanjutnya ada Ace of Pentacles, di mana memang ada pintu yang terbuka untuk kalian dalam urusan pekerjaan, bisnis, dan tentu saja keuangan kalian. Itu juga bisa berupa pilihan, berupa tawaran, ya kan, yang bisa kalian ambil atau tidak, itu tergantung kalian masing-masing ya. Oke. Dan ya Four of Wand-nya memang terbalik. Tawarannya atau hal yang datang memang bagus, tapi kenapa yang kartu yang menyertainya terbalik? Karena itu tadi, karena saya bilang mungkin pilihan kalian tidak sesuai dengan orang sekitar kalian, keluarga kalian gitu. Tapi kalau kalian yakin bahwa itu adalah pilihan yang baik dan akan bikin kalian happy, bikin kalian sukses, ya why not? Ya kan, kecuali kalian tahu pilihannya jelek sih sebenarnya, makanya orang-orang sekitar kalian nge-warning gitu. Oke. Saya tiap pagi waktu saya ngopi, saya suka dengerin podcast kayak gitu ya. Podcast yang saya denger itu tentang itu loh, yang selebgram yang ternyata menikah dengan seorang yang ternyata kaum itulah, kaum pelangi gitu kan. Padahal teman-temannya tuh udah ngasih tahu. Nah, yang kalau yang kayak gitu tuh sebenarnya saya nggak ngetawain perempuan itu yang nggak percaya dengan kata-kata orang. Mungkin dia dengan pilihannya sendiri, tapi kan resikonya juga akhirnya diambil dia sendiri gitu. Pada saat mengetahui bahwa omongan orang tuh ternyata bener gitu kan. Oke, so ya itu cuma contoh ya. Dan kartu terakhir kalian adalah Ace of Wand, di mana akan ada pertumbuhan di dalam diri kalian ya, dari yang jenjang yang mungkin masih segini naik menjadi jenjang berikutnya, akan ada pertumbuhan baik di bidang spiritual maupun di bidang apapun yang sedang kalian fokuskan di dunia ini. Permasalahannya pertumbuhan itu hanya bisa terjadi pada saat kalian memilih hal yang benar-benar memang pas gitu dengan jalannya jalan hidup kalian atau takdir kalian gitu. Nah, dan di situ trikinya dan di situ susahnya pada saat orang memilih jalan hidup dan bingung gitu, ini beneran nggak sih jalan hidup saya seperti itu ya. Dan ya manusiawi banget kalau berada di kebimbangan seperti itu, apalagi kalau di sekitar kalian nggak ngedukung gitu kan ya. Sih, yang ininya terbalik. Look, ini sama loh. Ace of Wand, Ace of Wand. Tapi Ace of Wand yang satunya terbalik, yang satunya tidak terbalik. Jadi memang ada di antara kalian para Pisces yang harus memilih tapi bingung milihnya. Keraguan itu ada, plus ditambah dari sekitar kalian nih. Sekitar kalian tuh kayak, pilihan kamu tuh salah gitu kan. Oh, harusnya nggak begitu dan lain sebagainya lah ya. Tapi emang ya trikinya di situ. Tapi menurut saya itulah warna-warni kehidupan yang selalunya harus kita hadapi selama kita masih bernapas di dunia ini ya kan. Oke, so kartu berikutnya yang akan saya buka adalah Oceanic Tarot. Ada Potential atau Seven of Pentacles. Potensi yang baik atau menuju yang buruk, ada semua. Pilihannya ada di tangan kalian. Kemudian ada recovery, tenang aja, untuk yang ditinggalkan dan meninggalkan akan sembuh dari hal-hal yang memang menyakitkan. Oke. Kemudian ada kesedihan ya. Kelihatan sih yang saya lihat atau rasakan tentang kalian para Pisces, karena kalian bisa saja berada di posisi di mana kalian ingin memilih sesuatu sementara yang ngedukung di sebelah menyebelah kalian nggak ngedukung gitu. Oke, sekarang pertanyakan satu hal dan saya akan jawab dengan yes or no.
King of Wands. Kalau saya jawab no, ini bukan karena tidak bisa dilakukan ya, atau tidak bisa terjadi, tapi karena memang ini king ya, King of Wands, dimana understanding kalian tuh harus lebih. Oke, kalian minta itu tadi yang kalian sebutin, yang saya sebut dengan yes or yang saya jawab dengan yes or no itu, yang kalian sebutin itu ya, itu kalian harus mengerti ada sisi-sisi lain yang menyertai pertanyaan itu gitu. Kalau kalian mengerti bahwa resikonya seperti itu dan lain sebagainya, dan ya do it walaupun jawabannya no. Yang susah adalah kalian nggak ngerti nanti arahnya kemana, resikonya bagaimana, terus kalian pertanyakan aja itu. Nah itu saya jawab no. Oke? So, semoga mengerti loh ya di situ. Aduh, agak-agak susah saya ngomongnya. Berusaha untuk ya sedikit banyak bikin pengertian di bacaan yang ini. Tapi kalau kalian nggak ngerti juga, ya wes, ini mungkin bukan buat kalian ya. Oke, dan kemudian kartunya ya healing energy. Memang ini yang dibutuhkan ya dari Angel's Guide. Healing energinya kalian yang harus difokuskan untuk saat ini ya, my dear Pisces. So, sekian aja bacaannya. Semoga ada yang bisa diambil dari situ. Tetap semangat, tetap berbahagia, tetap dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye.